ketemu lagi di channel Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan bagian yang ketiga, yaitu mengenai diagram fase air. Ini merupakan lanjutan dari dua video sebelumnya ya, nanti linknya kita tuliskan di description box ya. Yang pada kesempatan kali ini yang dibahas adalah tentang diagram fase air. Simak video ini sampai selesai, tapi jangan lupa untuk subscribe channel kita supaya kalian bisa mendapatkan informasi tentang materi pembelajaran kimia yang lainnya. Simak video ini sampai selesai ya. Oke, kita masuk ke materi mengenai diagram fase air untuk pelajaran kelas 12. Air adalah suatu zat yang sangat istimewa yang ada di permukaan bumi ini. Ketika jumlahnya sedikit, dia bisa menjadi sahabat, tapi ketika dia dalam jumlah besar, ternyata bisa juga jadi bencana. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana air yang biasanya wujudnya cairan, ternyata dia juga bisa berubah bentuk, baik itu membeku dan menjadi zat padat ataupun mendidih, kemudian dia berubah menguap menjadi gas, yaitu uap air. Dan pengertiannya, diagram fase adalah sebuah diagram yang menunjukkan perubahan fase fisika dari suatu zat pada berbagai kondisi temperatur dan tekanan. Dan diagram fase air adalah diagram tekanan temperatur yang menunjukkan perubahan kondisi fisik air pada berbagai kondisi. Seperti diagram pada umumnya, diagram fase apapun zatnya dia akan menggunakan parameter tekanan atau P sebagai sumbu Y dan parameter temperatur atau T pada sumbu X. Di mana tiga kondisi dalam diagram fase yaitu wujud padat, cair, dan gas. Seperti tergambar dalam diagram fase berikut. Ini merupakan visualisasi dari diagram fase air pada tiga wujud, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Dengan beberapa titik-titik ya, ada A, B, C, D yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebagaimana kita tahu, air dapat berada dalam fase gas, cair, atau padat, itu akan bergantung pada suhu dan tekanan. Ya, ketiga fase tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk diagram PT atau diagram fase. Oke, dari keterangan gambar kita punya titik A. Titik A menunjukkan titik triple. Kenapa titik triple? Karena dia merupakan transisi dari ketiga fase tersebut. Jadi nanti dia itu bisa menuju ke titik beku atau bisa membeku, dari situ dia juga bisa menguap atau mendidih. Sedangkan titik B adalah titik leleh atau titik beku air pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Sedangkan titik C merupakan titik didih normal di mana air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Titik D merupakan titik kritis, di mana titik kritis merupakan suatu kondisi di mana fase cair dan fase uap dari air sudah tidak bisa dibedakan lagi. Selanjutnya ada garis AB. Garis AB merupakan garis dari titik
triple A menuju B, dan itu dikatakan sebagai garis beku air. Sedangkan garis AC, yaitu dari garis triple A menuju titik didih, itu dikatakan sebagai garis didih air, dengan B yaitu titik beku air dan C merupakan titik didih air. Oke, kita modifikasi sedikit diagram fasenya, yaitu kita gambarkan antara diagram fase air dan larutan dalam suatu gambar. Dari bagan bisa kita lihat kalau garis yang paling dalam atau garis L, R, dan M itu merupakan garis pelarut. Dalam hal ini itu adalah milik air. Tapi kalau K, Q, N ya, itu merupakan garis kepunyaan larutan. Ingat, yang paling dalam itu adalah kepunyaan pelarut. Kita tahu L merupakan titik beku air dan K merupakan titik beku larutan. Sedangkan M merupakan titik didih air dan N merupakan titik didih larutan. Dari kurva bisa kita lihat kalau titik beku larutan itu lebih bergeser ke kiri dan titik didih larutan dia bergeser lebih ke kanan. Seperti dalam sifat koligatif larutan, kalau terjadi penurunan titik beku dan terjadi kenaikan titik didih. Dengan keterangan garis LRM merupakan garis perubahan pelarut dan KQN merupakan garis perubahan larutan, di mana delta TB atau kenaikan titik didih larutan merupakan selisih antara M ke N ya, dari titik didih pelarut dan titik didih larutan. Sedangkan delta TF atau penurunan titik beku larutan itu merupakan selisih antara garis L ke M ya. Jadi dia kurvanya akan bergeser ke sebelah kiri. Dan untuk delta P atau penurunan tekanan uap bisa kita lihat dari titik M yang merupakan kepunyaan pelarut dan titik S yang merupakan kepunyaan larutan. Oke adik-adik, itu tadi materi pembelajaran mengenai diagram fase air. Semoga sampai di sini kalian tidak bingung lagi ketika harus menentukan nilai titik didih dan titik beku suatu larutan berdasarkan diagram. Terima kasih sudah mengikuti channel kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.